Aduh, Mas Arya Dega. Berapa jam perjalanan dari mana ke mana ini? Udah dari Blitar. Jangan lupa tombol subscribe, tung, tung. Tombol loncengnya ya. Halo sobat-sobatku. Hari ini edisi Blitar. Nah, kali ini aku ada di Kota Batu. Daerah Batu, bukan kota ini, belum kota. Masih di daerah Dau. Yaitu tepatnya di kafe apa Mas? Bian. Kafe Bian. Kalian kalau yang di wilayah sini mau ngopi, sini ya, sini. Di Kafe Bian. Hari ini saya sudah bertemu dengan, bisa dibilang apa ya? Termasuk guru saya. Saya itu guru ya. Saya itu selalu mengikuti ini, belajar apa itu, suara kamera dari channelnya Mas Arya Dega. Itu review alat-alat inilah ya. Jadi teman-teman semua kan banyak yang nanya ke saya bagaimana caranya jadi YouTuber pemula. Bisa lihat di channelnya Mas Arya Dega ya. Lihat saja di sana, subscribe supaya bisa melihat contoh-contoh dan uploadan yang terbaru itu loh. Oke, Mas Arya Dega. Ya, terima kasih loh sudah diajak podcast ini sama Mas Alan. Terima kasih banget. Jadi gini, saya itu penasaran dengan Mas Arya Dega. Kenapa? Gini, orangnya super sibuk. Dari ngajar, dari review yang berbagai alat, itu kan perlu konsentrasi, perlu waktu, ngatur waktu. Oh, iya. Belum nanti dengan keluarga ataupun dengan acara lain. Nah, ini bagaimana Mas Arya Dega membagi waktunya? Ini saya harus hati-hati nggak jawabnya? Soalnya yang nanya ini ahli kesehatan deh. Bukan ahli, berbagi pengalaman saja Mas. Ya. Jadi sebetulnya ya memang kalau nggak saya pikir gitu ya, saya jalanin aja gitu, nggak jadi beban. Tapi begitu ada sebuah pertanyaan dari Mas Alan, saya jadi iya juga ya, capek ya sebenarnya saya tuh sehari-hari. Aktivitas sehari-hari capek. Jadi saya tuh ya kalau antara bikin konten untuk YouTube itu juga harus saya imbangi dengan bikin konten untuk di Instagram, karena saling mendukung itu, YouTube sama Instagram saling berkaitan ya selama ini, karena saya juga megang 2 brand ambassador, jadi tuntutannya memang ekstra. Mereka menuntut saya untuk selalu upload video ataupun foto sebulan minimum 6. Sebulan harus minimum 6 dari satu brand ambassador. Saya dapat 2 dari brand. Jadi sebenarnya nggak enak gitu. Nggak enaknya jadi brand ambassador itu memang sebuah pekerjaan ya. Pekerjaan, jadi ya capek. Enaknya ya dibayar gitu. Jadi ya Mas, dari brand tadi harus menuntut 6 upload. 6 konten. 6 konten. Ya. Dari 1 atau 2? Dari 1. Dari 1 berarti kalau 12 per bulan. Per bulan. Ya. Ya, kayaknya sih ringan ya. Kayaknya cuman review, cuman foto pun boleh. Foto boleh. Cuman foto, cuman video pendek untuk di Instagram, kayaknya gampang. Gampang untuk bulan awal, tapi begitu sudah bulan ketiga, bulan keempat itu kontrak setahun soalnya. Oh, pakai kontrak? Iya, ada kontraknya tiap tahun. Nah, kalau udah masuk bulan ketiga, keempat itu udah pusing, karena mau tak foto kayak model gini sudah pernah. Foto model gini udah pernah. Mau tak omongin di review udah pernah. Jadi benar-benar kayak kehabisan ide. Kehabisan ide konten. Nah, di situ memang jadinya benar-benar kerasa dituntut mikir gitu ya. Di sela-sela mikir, ada rapat di kampus, di sela-sela mikir, saya harus janjian ketemu sama orang, harus gini. Nah, terus, itu yang menjadi penasaran saya itu. Jadi Mas Arya Dega ini orangnya sibuk, bagaimana caranya selain membagi waktu, terus untuk tetap namanya kondisi orang itu kan kadang-kadang capek. Itu yang utama apa Mas, yang minum ataupun mungkin apa, olahraga kayak? Kalau saya pribadi mungkin kurang olahraga Mas. Kurang olahraga? Kurang. Tapi saya mungkin karena badannya ini yang minta ya, minumnya banyak gitu, minumnya banyak. Terus tidurnya juga jangan sampai di bawah 6 jam.
Jadi di atas 6 jam saya harus tidur minimum 6 jam atau lebih. Tapi juga jangan sampai lebih dari 8 jam. Nanti glukosanya naik. Jadi gula darah. Ya. Gitu. Jadi apa yang diminum, Mas? Ada yang diminum untuk supaya meningkatkan apa itu? Misalnya kita kurang konsentrasi, wah aku mau ngajar, kurang konsentrasi, aku tak minum apa kayak? Saya itu malah air putih dan kopi. Kopi? Iya. Cuman antara air putih dan kopi kok kalau dipikir-pikir kalau udah ditanya gini, kayaknya banyak kopinya. Banyak kopinya. Nah itu teman-teman. Jadi Mas Arya Dika ini orangnya sibuk. Ternyata yang dipakai juga kopi. Jadi di konten-konten saya kan banyak review kopi. Kopi murni tanpa gula. Memang benar kopi itu bisa membuat kita moodnya tambah dan bisa membuat apa itu? Orang Jawa bilang betah melek. Betah melek itu apa, Mas, bahasa Indonesia? Betah melek itu apa ya? Doyan kerja. Betah melek apa ya? Tahan, pokoknya nggak ngantuk-ngantuk gitu loh. Itu jadi untuk meningkatkan kewaspadaan. Mas, aku kecanduan loh jadinya. Nggak apa-apa tak? Oh kecanduan nggak? Iya. Nggak masalah sih selama masih taraf normal. Misalnya ya pagi, siang, sore, atau mungkin malam pas kita ngedit karena tuntutan kerja. Iya sih. Tapi ya kalau bisa ya diimbangi dengan olahraga tadi apa kayak jalan di tangga. Nah, saya ngerasa kecanduan itu, Mas. Begitu kurang kopi, itu di sini tuh kayak cenut-cenut gitu. Nah, itu emang bener, Mas. Oh gitu ya. Emang bener. Itu pernah saya rasakan juga. Oh, sekarang Masnya? Sekarang sih ya biasa-biasa saja kalau pengen ngopi nggak sampai begini sudah ngopi. Tapi sekarang itu juga sudah banyak sih minuman bantuan itu sudah banyak. Contohnya seperti ini. Seperti Vitalik ini bantuan minuman stroberi rasa blackcurrant. Ini bisa meningkatkan kewaspadaan. Ini isinya kan 2 saset. Nah, 2 saset ini 1 sasetnya diminum seminggu sekali saja. Oh. Cocok kalau Mas Arya Dika seperti ini. Oh iya. Tuh, jadi ini bukan instan. Ini herbal. Vitalik ini minuman serbuk rasa blackcurrant yang dikhususkan untuk seumuran kita. Jadi seumuran kita. Jauh di bawahnya Mas Alan, jauh saya masih muda. Jadi orang-orang yang umur di atas 30 tahun ini sepertinya ya perlu begini. Oh. Ya, jadi memang khusus untuk yang sudah berumur lah. Dari kegiatan sampean sibuk itu jadi nanti kalau pas ketemu pasangan nggak minder. Enggak sih kalau minder, saya kan puber setiap hari. Tapi Mas bener loh ya, saya tuh kalau saya ingat-ingat ya ini, karena mumpung ditanya jadi saya coba telaah hidup saya tuh ya. Setiap hari bangun pagi, habis bangun pagi nggak olahraga, saya nyiapin bahan buat syuting. Review. Baru nyiapin itu. Jadi saya tulis di papan tulis saya harus nge-review apa, kira-kira hari ini saya bisa nge-review yang mana, memungkinkan enggak, kalau nggak ada janji siang hari, saya akan siap untuk syuting jam 8 pagi. Langsung mandi, sarapan, segala macam, mulai syuting. Habis syuting, kalau bisa langsung dua konten. Untuk dua barang satu brand. Ya, dua jenis barang lah. Kadang kan nggak selalu dari yang brand ambassador, kadang dari merek lain juga. Oh, ada dari merek lain juga. Ada banyak numpuk. Itu yang bikin pusing tuh di situ. Bikin pusing tapi nggak bikin pusing. Iya. Nggak bikin pusingnya apa? Barang kita banyak. Kita punya tanpa beli. Tapi dari tanggung jawab itu. Kadang-kadang sponsor itu nggak mau tahu. Itu Mas kapan videonya nggak diupload gini. Wah itu udah saya susun padahal di papan tulis. Ini. Nah setelah itu paling nggak 11:30 itu saya harus berhenti. Nggak selesai syuting harus berhenti. Jam 12. Karena studio saya deket sama masjid. 11:30 atau jam 11. Kalau sekarang ini jam 11-an. Itu sampai dari pagi bangun, mandi, review, terus sampai jam 11 siang. Itu nggak selesai berhenti. Harus berhenti. Nah, nanti setelah lewat waktu sholat dan masjid sudah selesai, saya baru bisa lanjut. Gitu. Karena saya butuh kalau syuting kan nggak boleh ada suara lain yang masuk. Nah, saya baru lanjut. Nah, sampai sore. Nanti siang makan siang dulu. Sore kalau ada janjian sama teman saya keluar dulu. Kalau nggak bisa menyelesaikan 2 video, maka setelah maghrib saya ngedit. Jadi ngeditnya setelah maghrib. Untuk keluarga? Untuk keluarga antara sore jam 3 sampai maghrib itu. Kalau memang nggak ada acara keluar. Nah setelah itu saya ngedit.
2 jam minimal. Itu 2 jam. Satu jenis tadi ya, satu item ya. 2 jam selesai. Upload saya tinggal. Jadi upload perlu waktu kan. Perlu waktu. Itu saya tinggal untuk waktu untuk keluarga, nonton TV bareng sama. Besoknya gitu lagi. Dan kalau pas ada jadwal ngajar, maka yang harusnya saya selesai video hari itu geser ceruk jadi hari lain. Nah, otomatis runutannya yang lain pun geser. Berarti setiap hari berubah anunya. Iya, belum lagi nyiapin untuk Instagram. Instagram itu saya harus cari momen untuk foto produk yang ya gitu deh Mas. Jadi sebenarnya lebih banyak nguras pikiran dibanding fisik. Jadi kalau di Instagram foto, di channel kan video. Ya. Nah, itu beda ya? Beda. Cuman ini Mas, waktu untuk keluarga itu segitu, terus untuk kerja segitu, ini untuk keluarga ini nggak ada komplain? Sejauh gimana ya? Sejauh saya bisa meyakinkan bahwa yang saya lakukan ini aman untuk keluarga, maksudnya ya nyaman untuk keluarga, nggak mengganggu. Istilahnya kan kalau keluarga kan butuh secure ya, rasa secure nggak. Maksudnya kan biasanya ngapain di studio terus, ngapain kapan duitnya kok. Ya itu yang sama. Ada uangnya. Secure untuk keluarga tuh merasa ya udah untuk kedepannya nggak ada masalah. Sehari-hari pun bulanannya pun ya ya nggak apa-apa gitu selama ya berarti kan selama itu menghasilkan dan keluarga ngerti itu kan dukungan sudah. Kalau keluarga ngerti kan sudah dukungan ya, termasuk dukungan. Terus kalau misalnya sampai sekarang ngajar di Surabaya, berangkat jam berapa? Kalau saya dari Malang nih Surabaya itu saya berangkat biasanya semalam sebelum ngajar. Ya misalnya berarti nginep semalam di Surabaya. Nginep di Surabaya dulu supaya nggak drop nanti. Bahaya Mas, kalau soalnya ngajarnya kan kadang pagi kadang siang. Nah kalau pas siang ngajar siang pun saya usahakan sehari sebelumnya udah nyampe Surabaya, karena di situ saya juga bisa cari momen untuk kontennya. Tapi Instagram bukan video ya. Tapi kan berarti kan istilahnya sambil menyelam minum air harus begitu. Kalau nggak gitu bingung iya nanti. malah jadwalnya nanti modal madul. Iya. Terus sampean ini kalau ke Surabaya itu bawa sendiri atau ngebis? Bawa kendaraan sendiri sih. Sopir sendiri. Enggak nyetir sendiri. Iya, sopir sendiri. Nyetir sendiri. Berarti kan kembali lagi ke kesehatan kita yang perlu dijaga tadi. Nanti penonton bilang, "Ya iya, kuat-kuat aja mobilnya, mobil bagus, mobil mewah." Enggak, mobil saya Karimun. Mobil saya Karimun yang duduknya 90 derajat gini loh. Bukan mobil mewah, jadi ya memang itulah kenapa saya berangkat sehari sebelumnya hari ngajar supaya ada waktu istirahat. Benar. Karena untuk istirahat dan ngajar itu kan perlu konsentrasi. Lagi. Kan sekarang online dan offline ngajar. Kalau ngajar online itu benar-benar setelah ngajar ya. Kalau online ya itu saya lebih capek loh. Seperti di IG itu Zoom. Pakai Google Meet mereka, kalau di kampus pakai Google. Pakai Google ya, di email itu ya. Banyak. Ngajar online tuh banyak pikiran malah. Otak tuh kayak diperes gitu Mas. Karena apa itu Mas? Karena saya nggak tahu anak-anak ini mendengarkan apa enggak, dan saya nggak tahu nggak bisa ngontrol ya. Mereka ini bosen apa ngantuk apa enggak, karena yang muncul tuh foto. Bukan saya tahu yang video. Enggak kayak Zoom kelihatan orangnya. Iya, cuma kan mereka ganti foto. Gitu. Dia mau kemana aja nggak? Kita nggak tahu. Itu iya. Jadi benar-benar saya tuh harus intens, nggak boleh berhenti. Kalau saya berhenti ada delay gitu, udah kayaknya kok mereka menghilang ya. Walaupun ada fotonya online tapi kayaknya menghilang ini. Ini dia menghilang ini sepertinya. Berarti intinya ini ya. Tadi Mas Aryadika jaga kesehatan itu dari kopi, pola tidur dan air putih. Berapa Mas? 6 jam minimal tidur harus 6 jam minimal. Terus air putih berapa liter kira-kira aja? 8 gelas. Iya, kalau tak hitung pasti ya nah itu dah. Habis makan siang gitu tuh. Kalau makan nggak ada ngatur? Makan malah kadang saya telat sarapan, nggak sarapan, kadang itu seperti itu. Makan malam saya usahakan sedikit supaya bisa tidur. Iya emang kalau kekenyangan kita nggak bisa tidur terus boyoken. Iya, dan usia segini ini kembung. Biasanya kebanyakan makan malam kembung. Kembung. Jadi ini apa ini tip-tipnya untuk penontonnya Alan Kribo ini? Mas Aryadika ngasih tip apa untuk kesibukan yang super ini? Apa yang harus dilakukan selain jangan ngomongin obat instan, jamu instan, ngomongin yang real, yang umum saja.
Kalau dari keseharian saya ini yang saya alami soalnya bukan dari pengalaman aja, dari pengalaman yang saya alami segala macam untuk mempertahankan kondisi supaya lancar terus. Ya, yang pasti itu pola tidur. Pola tidur pertama. Pola tidur itu penting karena kalau pola tidur saya tuh melean ikut temen melean gitu. Itu ngefeknya bukan cuman ke ngantuan siangnya bukan, tapi juga dari makanan jadi berlebihan makan berlebihan dan minum jadi nggak haus, kurang minum kelebihan makan. Itu saya nggak tahu kenapa sebabnya, cuman selama ini saya buktikan gitu saya kurang tidur dari 6 jam mesti berantakan makan dan minum saya. Gitu. Itu dari pengalaman ya? Iya. Jadi kalau kurang tidur makan malah banyak, jadi banyak, tapi minum dikit jadinya, dan itu efeknya cepat lelah, antara cepat lelah dan cepat ngantuk. Jadi nggak produktif. Nah, hilang konsentrasi. Iya, mau dikopiin berapa liter? Hilang. Habis ngopi bengong gitu loh. Berarti harus tidur diatur, pola makan diatur, mengikuti kok. Nah, ngopi berapa kali? Ngopi antara 4 sampai 5 gelas lah, cangkir. Bukan gelas gini bukan. Cangkir. Berarti ya masih umum lah karena aktivitas tinggi. Saya sendiri sampai 7 soalnya gelas teh kan teman-teman udah tahu banyak kan channel saya yang gelasnya kopi segitu itu saya sendiri karena ya tuntutan dari itu tadi pekerjaan masalahnya. Tapi saya juga olahraga minimal ya naik tangga itu harus. Tangga opo dempal kan. Iya nih keceng perut buncit ini naik tangga turun tangga. Tapi ya emang bener Mas, pola makan, pola tidur dan ya olahraga sedikit itu emang bener. Gimana Mas caranya supaya saya mau olahraga? Kadang udah capek ya. Saya tuh udah beli sepatu lari, saya tuh suka lari Mas. Ngapain kalau pas mau gini nih tuh kok males yo saya tak mikir iki sih nanti kerjaan apa lewat udah jam olahraga terus panas. Ini Mas, yang penting lari jangan pakai sepatu pantok apa itu kulit itu aja nggak masalah. Jalan, kalau pengalaman saya menurunkan berat badan dulu saya itu jalan cepat ya, jalan cepat dan ngatur pola makan. Nasi itu saya nggak pernah nasi saya. Telur. Telur. Nasi cuma segini 80 gram setiap hari siang saja. Banyak telur, sayur, buah, ayam. Telur itu aja putih, kuningnya jarang. Misalnya telur 3 itu ya makan yang 1 aja kuningnya. Oke. Itu. Wah terima kasih. Seperti itu. Jadi ini, ini untuk Mas Arya Dika. Wah terima kasih. Ini gimana cara minumnya? Bisa dengan air 50 cc, bisa langsung di glok langsung dituangin. Oh iya. 1 saset itu bisa dijadikan untuk 1 minggu. Jadi setelah sampean potong diminum separuh, ditekuk, ditaruh di nanti misalnya hari Senin, hari Sabtu diminum lagi. Oh gitu. Oke. Ya. Bagus Mas itu. Iya, tadi saya sempat ngintip kandungannya ya. Ini bukan instan kok. Bukan instan. Iya. Terima kasih Mas Alan. Terima kasih banyak. Oke, Mas Arya Dika. Iya. Terima kasih atas berbagi tip kesehatannya. Sama-sama. Untuk channel Alan Kribo. Dan ini terima kasih banyak bisa langsung ketemu nih. Janjian udah lama. Karena apa? Pandemi. Kita kan udah setahun ya. Lebih lah Mas, di dunia maya sudah lebih dari saya nanya itu bagaimana caranya endos. Saya orang Jawa ya ngomongnya bahasa Jawa, tak tanya waduh nanyanya bahasa Jawa. Jadi ya itulah akhirnya ketemu. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau menemui saya. Sama-sama. Saya juga terima kasih bisa berbagi. Begitu ya teman-teman, ini podcastnya ala kadar dengan Mas Arya Dika. Ini profesional, ini juniornya. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi inspirasi kalian semua ya. Mulut saya itu berlepotan. Lebih cepat mulut daripada otak. Kebalik. Ini lebih dari otaknya mau keluar. Gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.